Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Bogor 2 akan membawakan bab tentang masalah riba yang dibawakan oleh pemateri kita, Mas Ahmad Khairul Anwar. Terima kasih waktunya, moderator. Saya sini akan mematerikan masalah yang kami buat mengenai tentang riba. Untuk tujuan masalah ini dibuat karena kan pada ekonomi Islam pada masa sekarang dan mengalami suatu perubahan yang banyak sehingga tidak menutup kemungkinan adanya suatu riba dalam perdagangan maupun muamalah yang kita laksanakan sehari-hari. Tak sering jarang kita mendapatkan suatu masalah-masalah dalam perekonomian, baik dalam hal dagang ataupun bahkan menukar suatu barang. Pada pembahasan pertama kita harus mengetahui tentang pengertian riba. Riba dalam ilmu atau dalam ilmu Islam mengartikan bahwa sebuah ketentuan nilsi tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besar bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjamnya. Itu keterangan dari riba. Jangan secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab. Secara artinya, secara makna mengartikan al-ziyadah. Riba itu suatu tambahan. Mengenai riba, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang bab riba. Hal ini terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum man riba li yarabu fi amwalin nasi fala yaku indallahi wa ma ataitum ila artinya, dan suatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Itu riba, haram melakukan muamalah dengan berkedok riba itu haram. Hukum haram dari riba adalah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minina lam taf'alu fa'adu biharbi minal riba. Ayat tersebut menggunakan kalimat suatu perintah tentang larangan kita melakukan riba. Bisa tegas tadi yang haramkan bahkan di dalam Al-Quran riba jelas hukumnya haram. Dasar hukum riba yang selanjutnya juga terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Bila ingin mengetahui bisa dicari di Al-Quran sendiri. Jenis-jenis riba terdapat satu jenis-jenis. Secara umum riba terbagi menjadi 5 jenis riba. Yang pertama yaitu riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Riba nasiah adalah penundaan, adanya penambahan sebagai imbalan atas ditangguhkannya pembayaran atau pelunasan. Riba nasiah adalah model riba yang sudah dikenal di kalangan kaum jahiliyah. Sudah 10 abad, 15 abad lebih. Ibnu Jarir At-Tabari
mengisahkan di zaman jahiliyah biasa terjadi seseorang yang meminjam uang kepada orang lain untuk waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktu yang telah ditentukan, maka orang yang berutang mengatakan kepada si pemerintah, berilah waktu. Mana si orang yang berutang negosiasi, berilah waktu dan uangmu itu akan dibayar lebih. Lalu keduanya sepakat untuk melaksanakan data tertentu yang melipat gandakan. Kemudian setelah masuk Islam, Allah melarang. Sekarang hukum riba yang kedua yaitu riba fadl, atau jenis riba yang kedua yaitu riba fadl. Riba ini atau riba fadl merupakan menambahkan nilai dari kegiatan tukar-menukar suatu barang atau transaksi jual beli. Misalnya ketika Anda menukarkan uang secara 100.000 dengan lembaran 2.000-an, tapi hanya mendapatkan 40 lembar, 48 lembar aja, bukan 50 lembar, sehingga totalnya tidak lagi seperti nilai awal yang ditukarkan. Ini hanya 96.000. Contoh lainnya adalah menukarkan emas 24 karat dan dikembalikan atau ditukarkan dengan emas 18 karat. Itu riba fadl. Hukumnya apa? Jelas tidak boleh. Ribayat. Jenis riba yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat adalah riba yang diakibatkan oleh adanya kegiatan tukar atau pertukaran ribawi atau jual beli, bukan ribawi, yang dimana ada perubahan nilai transaksinya. Jika serah terima dari salah satu atau keduanya dilakukan di kemudian hari, contohnya Messi dan Ronaldo sedang melakukan transaksi jual beli bola. Nah, Messi memberikan penawaran bolanya kepada Ronaldo dengan harga 2.000 apabila dibeli secara tunai. Tapi jika dibeli secara kredit, dengan kredit harganya menjadi bukan lagi 2.000 tapi 5.000. Dan hingga sampai akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga yang ditentukan. Itu namanya riba ya. Tahu secara pada saat ini seperti membeli mobil secara kredit ataupun cash. Lalu yang keempat yaitu riba krok. Riba krok. Pengertian dari riba ini adalah tambahan pengambilan pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Sikapnya riba ini terjadi apabila kreditur mengambil kelebihan dari kreditor sehingga memberi utang menjadikan tambahan tersebut sebagai keuntungannya. Sebagai contoh, rentenir meminjamkan uang 1 juta dengan syarat pengembalian ditambah 50% selama 6 bulan. Itu jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba yang telah disebutkan di dan 4, karena ada 4. Penutup atau kesimpulan dari keterangan ini, berdasarkan pembahasan riba di atas dapat disebutkan bahwa di dalam Islam riba adalah suatu yang dihukumi haram, yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, bahkan al-hadis dan hukum-hukum lainnya. Riba di sini memiliki begitu banyak arti berdasarkan jenis-jenisnya masing-masing. Tapi dapat disimpulkan bahwa pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran yang melebihi jumlah suatu yang diutangkan. Di dunia tidak boleh itu yang disebut dengan riba. Mungkin itu penjelasan dari makalah yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan dari pemateri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam memahami masalah tentang riba. Bila ada tutur kata yang salah,
bolehlah kita maafkan. Cukup sekian, terima kasih.